Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat berjumpa kembali dengan aku. Kali ini aku akan murojaah atau mengulang hafalan untuk surat pendek, yaitu surat Al-A'la. Surat ini seringnya dibaca pada sholat Idul Adha atau Idul Fitri, juga sholat witir. Jadi untuk teman-teman semua, adik-adik, anak-anak, ayo berusaha untuk menghafalnya karena ini surat penting, tidak terlalu panjang, tapi insya Allah bisa, ya. Saya akan memulainya sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi a'rajal mar'a faja'alahu gusa'an akhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Nah, bisa ya. Memang butuh perjuangan untuk bisa menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Tapi asalkan ada kemauan, ada prosesnya, kita sabar mengikuti prosesnya, insya Allah bisa. Seseorang berbeda-beda dalam menghafal satu surat, misalnya Al-A'la ini seseorang bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, atau bahkan 1 tahun, tidak apa-apa. Karena semakin banyak dibaca akan semakin mudah. Seperti Al-Fatihah kan kita sering baca, ya peribahasa sambil melamun juga hafal. Demikian juga dengan surat pendek yang lain, dan kali ini yang saya baca tadi adalah surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Untuk tajwidnya, bagi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak yang sudah belajar tajwid, makhrajul huruf, bisa diperhatikan. Misalnya hukum nun bertasjid, mim bertasjid, nun mati, fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin. Ya, saat ini banyak sekali media yang bisa digunakan untuk belajar tajwid ya. Jadi tetap semangat, istiqomah. Misalnya kalau banyak-banyak pusing ya sedikit demi sedikit setiap hari istiqomah, atau ya seminggu sekali, atau ya 2 minggu sekali daripada tidak sama sekali. Kalau kita mau baca, mau mendengarkan, mau bertanya, insya Allah lama-lama kita tahu ilmu Al-Quran, tahu ilmu cara membaca Al-Quran yang baik. Contohnya seperti tadi ya, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi a'rajal mar'a waja'alahu husa'an akhwa. Ya, husa'an akhwa berarti itu kan husa'an akhwa, karena an alif fathah tanwin ketemu husa'an akhwa, ketemu alif lagi. Jadi kalau fathah tanwin
atau nun mati ketemu alif itu dibaca jelas. Gusaan, tidak dengung ya. Gusaan ahwa. Gusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Tidak tansa karena ta fathah tanwin ketemu sa itu huruf ikhfa bukan huruf ishar ya. Jadi dengung ya. Tangsa ya. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ya. Nah, seandainya kita sudah siap niat menghafal, kita harus mau siap-siap membaca satu ayat atau satu kosakata yang susah itu selama paling sedikit 20 kali. Tapi jangan dipikir 20 kali, aduh kenapa banyak banget 20 kali, tidak usah. Pokoknya kita baca aja, misalnya dari pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau kita sering terawih dan sering ikut sholat witir yang imamnya membaca itu, karena kita sudah sering mendengar, biasanya ayat yang pertama sudah bisa ya. Tinggal mengulang aja. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya, mungkin ayat yang kedua nih yang susah. Alladzi khalaqa fasawwa, alladzi khalaqa fasawwa, alladzi khalaqa fasawwa, alladzi khalaqa fasawwa. Itu baru 5 tuh. Berarti 20 kali ya. Gabung dengan yang pertama tadi. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa. Lagi diulang lagi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lagi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Nah, itu dibaca 20 kali juga. Nah, memang sih setiap orang beda-beda. Ada yang sudah 10 kali bisa, alhamdulillah. Walaupun belum lancar, diulang lagi. Bisa 3 ayat, 4 ayat tidak apa-apa. Besok lagi gitu ya. Misalnya mau dipakai buat surat, dibaca surat pendek sesudah Al-Fatihah untuk surat. Misalnya ketika sholat tahajud bisa. Jadi misalnya sholat tahajud sudah pakai surat Yasin misalnya. Dapat 1 halaman atau sekitar 7 ayat. Ya udah, yang keduanya rakaat keduanya misalnya memakai surat Al-Kahfi misalnya, yang menghafalkan surat Al-Kahfi juga bisa. Misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajron hasanah. Baru dapat 2 ayat. Cuma bisanya 2 ayat enggak apa-apa, terus ruku subhanallahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, terus nanti kan salam, sudah tahiyat terus salam. Itu kan baru dapat 2 rakaat. Berdiri lagi. Rakaat ketiga. Misalnya itu tadi Al-A'la itu kan baru bisa 3 ayat. Ya, sesudah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Terus Allahu Akbar ruku. Loh, kenapa pendek? Cuma 3 ayat. Tidak apa-apa. Insya Allah 3 ayat pun dihargai oleh Allah. Insya Allah. Ya, jadi jangan putus asa dengan kenapa baru sedikit, tidak full 1 surah. Tidak usah. Jadi memang sedikit-sedikit asalkan istiqomah, insya Allah Allah menghargai keistiqomahan kita. Itulah saya menyemangati untuk mau menghafal supaya kalau kita sholat surat pendeknya bervariasi.
juga kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan surat-surat pendek maupun yang panjang, dengan kalamullah atau ayat-ayat wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, saya sudah bicara panjang lebar. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Akan saya sambung lagi di video berikutnya. See you, sampai jumpa teman-teman. Ukhti, akhi, anak-anak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.